Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Deli Noviana, guru di SDN 25 Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Aksi nyata yang saya lakukan adalah menyebarkan pemahaman topik kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu guru hebat, pada topik kurikulum merdeka terdiri dari 2 modul pelatihan yang harus kita kuasai bersama, yaitu modul memahami makna kurikulum dalam pendidikan dan modul memahami perubahan paradigma kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, kita harus memahami dulu apa arti kurikulum. Kurikulum dapat disebut juga sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dengan kata lain, kurikulum sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari proses pembelajaran. Pengertian kurikulum juga sudah termaktub dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Rob Taylor 1949 dalam bukunya yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction menyatakan terdapat 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode, dan 4 adalah evaluasi. Kurikulum bagi guru adalah menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bagi siswa adalah pedoman mengenai apa saja yang dicapai di setiap jenjangnya. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dalam pengembangan kurikulum, sehingga diperlukan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita kembali mengingat bagaimana pesatnya perkembangan pendidikan saat ini. Pendidikan di masa lampau membatasi siswa untuk belajar di dalam kelas dan menjadikan guru serta buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Sedangkan saat ini, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan siswa juga memiliki sumber belajar yang lebih bervariatif melalui platform teknologi digital. Selain itu, ketika Bapak Ibu guru menanyakan tentang cita-cita pada siswa kita di dalam kelas, akan terjadi perbedaan cita-cita antara siswa di masa lampau dengan siswa di masa kini. Cita-cita siswa di masa lampau hanya terbatas pada keinginan untuk menjadi guru, TNI, dokter, polisi, pengacara, dan profesi yang lain yang ada pada saat itu. Sedangkan di masa sekarang, cita-cita siswa kita pun berubah. Banyak di antara mereka ingin menjadi selebgram, YouTuber, konten kreator, influencer, komika, dan profesi yang terkenal saat ini. Sehingga diperlukan kurikulum yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan maupun proses mencapai cita-cita siswa kita sesuai dengan makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, lantas mengapa kurikulum perlu berubah ya? Ada 3 alasan yang menyebabkan kurikulum harus berubah. Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memahami kebutuhan para siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik dengan membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Kita sebagai pemilik dan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan sudah seyogyanya harus terus beradaptasi, mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik peserta didik dan kebutuhan di setiap satuan pendidikan masing-masing. Peran komunitas sekolah dalam perubahan kurikulum adalah menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai bahan pengembangan kurikulum. Karena kurikulum yang baik dirancang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sudah selesai membahas modul pelatihan yang ada pada topik kurikulum merdeka. Saya sangat mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu serta teman-teman praktisi pendidikan dengan mengisi tautan link Google Formulir pada description box, atau Bapak Ibu juga dapat mengisi pada kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai kurikulum merdeka dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah memahami pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.